Halo para pejuang CPNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memberikan tips-tips mengerjakan soal-soal TIU HOTS 2021. Soal-soal ini telah kami rangkum khusus untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri dalam tes CPNS tahun 2021. Topik utama pada pembahasan kali ini yaitu mengenai tips cara menghitung soal TIU dengan lebih cepat, khususnya pada perhitungan-perhitungan perkalian yang panjang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan ke pembahasan soalnya. Oke, soal baru nih. Kita punya 2/4 dikali 7,5 minus 7,5 dibagi 3/2. Untuk hitung kayak gini seperti biasa, karena nilainya ini kurang lebih lumayan gede gapnya, kita bisa pembulatan lagi kayak tadi di soal-soal sebelumnya. Langsung aja kita hitung, karena ini 2/4, ini kan 2,25 ya, 1/4 kan 0,25 dikali 7,5. Ini kan hitungnya susah nih, jadi kita bulatin aja yang ini langsung ke 2 aja, nanti dikali 7,5 sama dengan 15, kan kita dapat 15 nih. Nah, tapi hasil nilai yang asli harusnya kan lebih gede dari 15. Nilai X-nya nanti harusnya lebih gede dari 15 kan. Nah, kita simpen dulu nih. Terus yang kedua kita hitung yang ini nih. Nah, untuk menghitung kayak gini lebih enak kalau kita hitungnya jadikan pecahan dulu. Kita bentuk dalam pecahan. 7,5 kan artinya 75/10 dikali 3/2 sama dengan ini dibagi 3/2. Jadi 75/10 nih bisa dikalikan 2/3. Coret-coret aja, 5, 1, coret-coret 25. 25 bagi 5 tuh 5. Nah, ya udah. Oke, maaf, kita tadi kan dapat ini adalah nilainya 5 dan ini 15 nih. Jadi ini kan dikurangkan ya, dikurangkan. Jadi langsung aja kita 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Tapi ingat, ini kan nilai ini harusnya tadi lebih gede dari 15 kan nilai aslinya. Karena kan tadi masih ada 0,25 yang dikali 7,5-nya belum kita hitung di sini, tapi kita bulatin biar cepet. Nah, artinya nilainya ini, nilai akhirnya harusnya lebih gede dari 10. X-nya lebih gede dari 10, lebih gede. Nah, nilai yang nilainya dekat dengan 10 tapi lebih gede dari 10 yaitu D. Oke, soal baru nih. Oke, kita punya soal baru nih. Kan ini ada deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah blablabla sampai 29 nih. Nah, buat ngitung kayak gini kita punya rumus cepat nih. Kita punya rumus cepat kayak gini nih. Sn sama dengan U1 tambah UN per 2 dikalikan dengan UN. UN tuh nilai akhirnya, nilai paling akhir yaitu 29. U1 tuh nilai suku pertamanya yaitu 1. Ya udah, kita masukin aja ke dalam persamaan S29 itu sama dengan U1. 1 ditambah UN-nya adalah 29 per 2 dikalikan dengan UN 29. Ya udah, ini tinggal dapat 15 dikalikan dengan 29. Jadi berapa tuh? 5, 4, 10, 14, 9, 2. Jadi 5, 3, 1, 4, 4, 3, 5. Jawabannya adalah A. Ingat ya, rumus ini cuma bisa dipakai buat deret yang selisihnya itu 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Jadi cuma berderet dengan nilai selisih yang sama. Nah, itu. Oke, soal baru. Kita punya soal kayak gini. Deret juga tapi bentuknya kuadrat kayak gini ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 bla 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 sampai 9 kuadrat. Nah, buat ngitung kayak gini karena ini cuma sampai 9, ini bisanya dihitung secara manual untuk menyelesaikan persoalan kayak gini. Jadi ya udah, langsung aja kita hitung manualnya. 1 kuadrat 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49 tambah 64 tambah 81 sama dengan berapa? Kita hitung dulu di bagian akhirnya dulu nih, satuan paling akhirnya berapa buat menyisihkan nilainya. Tapi kalau kita tebak nih, kalau nilainya udah kayak gini nih, kemungkinan besar 400 itu salah. Coba kita buktikan aja ya. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, 14, tambah 6, 20, tambah 5, 25, tambah 6, 31, tambah 9, 40, tambah 4, 44, tambah 1, 45.
5. Jadi nyimpen 4. Jadi tambahkan 1 5, tambahkan 1 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 14, 14 tambah 20, 20 tambah 8 28, 285 P. Oke, soal baru nih. Kita punya nilai A sama dengan 5, B sama dengan 2. Maka nilai dari A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB pangkat 2 min B3 itu gimana? Sebenarnya ada beberapa cara buat ngitung kayak gini. Ini kalian bisa hitung secara manual nih. Nah, tapi kalau manual nih, kalian bakal memakan waktu yang lumayan banyak buat ngabisin cuma satu soal doang. Nah, caranya nih, kalau kalian bisa lihat nih polanya kan adalah A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus 3. Kalau kalian lihat nih di 1 1 2 1 1 3 3 1, kalian bisa lihat kan kalau ini tuh sebenarnya penjembrengan dari nilai faktor yang kayak gini nih, A min B pangkat 3. Ini kan sama kan. Nah, bentuknya sama kan. Nah, ya udah, ini tuh bisa kalian jadiin ini aja persamaannya. Kalau kalian bakal familiar dengan pola faktorial kayak gini. Jadi nilainya ya udah kita masukin aja ke sini hitungannya. Jadi dapat tuh A 5 min B 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita punya soal baru nih. Kita kan punya nilai kayak gini nih, 882 ditambah 115 dikuadratin sama dengan berapa. Nah, buat ngitung soal kayak gini nih, ya udah kita pertama hitung manual dulu, tapi ntar kita akan melihat di tiap-tiap opsinya. Nanti kita eliminasi aja satu-satu yang paling mendekati kayak gimana nilainya. Nah, untuk itu, oke, kita hitung dulu ya. 882 ditambah 1115 jadi 799. Nah, ini kan nilainya udah paling mendekati dengan 1000 nih sebenarnya nih. Oke, kita simpan dulu nih. Ini kita kuadratin, tapi kuadratin kan artinya dikalikan sama dengan samanya. Kita kalikan di bagian akhirnya aja. 7 kali 7 kan 9 nih. Udah, satuannya terakhir adalah 9 nih, udah pasti. Jadi kalau kita lihat nih di antara opsi-opsinya, kita bisa eliminasi A, B, D. Jadi pertama antara C dan E. Nah, terus kan nilainya kalau 997 itu sebenarnya 3 cuma beda 3 untuk mencapai 1000 nih. Sedangkan 1000 ini kalau dikuadratin udah pasti 10 kayak gini kan. Nolnya 6. 1 2 3 4 5 6. Udah kayak gini kan harusnya nilainya. 1000 kan. Jadi harusnya paling mendekati antara C dan E itu paling mendekati dengan nilai ini, yang mana adalah yang C. Kita dapat 994 yang paling mendekati dengan nilai 1 juta. Jadi nilainya adalah C. Oke, soal baru nih. Kita kan punya nilai dari 0,0639 kita kuadratin nih. Oke, yang pertama dulu kita eliminasi dulu opsi-opsi yang kemungkinan salah. Pertama, kalau 9 dikuadratin itu kan 81. Kan ini artinya 639 kali 639 terjatuhnya. Kalau dikalikan kan nilai akhirnya 1 nyimpen 8. Nah, jadi akhirannya pasti 1 kan. Kalau gitu A bisa dicoret salah, D bisa dicoret salah. Kemudian nilai desimalnya ada berapa? Kita kan bisa lihat 1 2 3 4. Kita kan punya 4 nilai desimal nih. Nah, nilai 4 desimal kalau dikuadratin paling nggak kan nilainya adalah 8 desimal di belakang koma. Jadi 80 di belakang koma. Kita bisa lihat nilai B 1 2 3 4 5 6 7. Jadi bisa kita coret karena bukan 8. Kita tinggal punya C dan E nih. Kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sama-sama. Nah, sekarang nilai ini sama ini berapa? Ini buat memudahkan nih bisa kita bulatkan terlebih dahulu, karena kan kita yang perlu cari nilai yang paling mendekati di antara kedua ini berapa. Kita bisa dapat nilai dari 0,060 aja. Kita bulatkan ke situ, terus kita kuadratin ini. Kita kuadratin dulu nilai 640 kuadrat itu berapa. Jadi 640 kali 640 00. Kita 0 ini kita coret aja 64 kali 64 dulu aja. Gimana hasilnya? 4 kali 4 16, 12 24 25, 4 nyimpen 2 36 38. Jadi 6904 09. Yang paling dekat yaitu
antara nilai ini, yaitu adalah 408 daripada 38. Ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah nilai E. Kita punya tipe soal kayak gini nih. Untuk menghitung kayak gini, sebenarnya kan kalau dihitung satu-satu sebenarnya bisa dirutin, ini kali ini, terus ini dibagi ini, terus ditambahin kan bisa. Cuman itu bakal memakan waktu lama sekali. Nah, untuk mengakali hal itu, kita bisa lihat dulu nih di opsinya nih. Opsinya kan kita bisa lihat kalau rentan antar nilainya itu lumayan gede gapnya. Jadi itu tuh bisa mempermudah kita. Contohnya ini tuh dibulatkan untuk mempermudah kita dalam perhitungannya. Jadi langsung aja, contohnya ini akan kita bulatin jadi 2 dikali 0,75, itu kan hasilnya 1,5. Terus ditambahkan dengan, harusnya ini kan 1,5 ke atas nih kan nilainya, karena ini nilai 2 jadi dibulatin, nilainya lebih gede, nilai aslinya lebih gede dari 1,5. Nah terus ini bisa kita langsung kalikan aja, 3/5 kali 8/1 plus 24/5 yang sama dengan plus 4, bla bla bla. Ya udah 1,5 dan 4. Jadi 1,5 tambah 4 tuh paling enggak 5, ke atas. Jadi paling enggak nilainya adalah E. Oke, kita dapat soal selanjutnya lagi nih. Ini mirip seperti soal-soal sebelumnya. Kan kita bisa lihat nih nilainya 7,7 bagi 2,5 dikurangi 2/4 kali 3/4 sama dengan berapa. Nah, ini kan pembagian dan ini perkalian. Jadi kita urutin ini dulu terus ini kan. Nah, kan nilainya pertama buat mempermudah perhitungan nih, tipsnya ini adalah kan tadi dibulatin nih. Nah, ini hal yang sama juga berlaku. Kalau 7,7 dibagi 2,5, kan komanya bisa hilang tuh karena sama-sama pembagian nih, sama dengan 77/25. Nah, ini bisa kita bulatin juga nih jadi 75 biar memudahkan dibagi dengan 25-nya. Jadi 75 bagi 25 kan paling enggak 3 nilainya. Oke, kita simpen nilainya 3. Terus dikurangkan nilai dari sini. Ini kan adalah 1/2 kali 3/4 sama dengan 3 bagi 8. Nah, kalau 3 bagi 8 ini kan paling enggak nilainya 0, bla 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 bla. Nah, kalau gitu artinya kan bisa kita bilang 3 dikurangin 0, bla 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 bla. Ini ada angkanya, Artinya nilai opsinya, terus kita lihat di opsinya nih. Kan dari opsi A, B, C, D, E yang ada di bawah 3, karena kan nilainya harusnya di bawah 3 kan, setelah dikurangkan 0, nah ini nilai dari A, B, C itu salah, karena dia udah lebih dari 3, jadi kita bisa coret ini. Terus yang nilai antara nilai D dan E nih, kalau kita lihat nih, nilainya kan 3 dikurangin 0, doang. Jadi nggak sampai ada pengurangan nilai satuan kan. Untuk menjadi nilai 1, 3 itu paling nggak dikurangin 1, berapa gitu biar jadi 1, sekian. Nah, sedangkan ini kita kan cuma punya 0 nih di sini. Nah, jadi kita bisa dapat nilai ini salah kalau gitu. Jadi bisa kita dapat nilainya adalah opsi yang benar adalah D. Oke, soal selanjutnya kita punya 4/5 ditambah 3/5 plus 3/8 tambah 6/8 tambah 1/2. Untuk menghitung kayak gini, ini kan nilai opsi akhirnya adalah desimal nih, dalam bentuk desimal. Jadi kita hitung aja dalam bentuk desimalnya. Buat tipsnya kayak gini tuh, yaudah kita hitung aja yang berpenyebut sama, pembilang dan penyebut kan penyebutnya sama, itu kita hitung terlebih dahulu biar gampang. Jadi 7/5 itu kan 4/5 tambah 3/5, jadi 7/5 ditambahkan dengan 3 tambah 6, 9/8 ditambahkan dengan 1/2. Ini kan bisa jadi 1,5. Nah, ini nilai ini kalau didesimalkan kan jadi 1,20 dibagi 5. Jadi 4 ditambah 9/8 berapa nih? 9/8 sisa 1, 10, 1 20 bagi 8, 25 ditambah 1,5. Jadi tambahkan aja 1,4, 1,125 dan 1,5. Kita tambahkan di sini 5, 2, 1, 5, 6, 0,1, 4,025. Jadi hasilnya adalah E. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Kan bisa kalian lihat kalau soalnya adalah 1/4 kali 16/4, 164 dikali 1/2, karena ini dalam kurung dulu, kita hitung dulu. Nah, sebenarnya
Kalau dari sini perkalian itu sebenarnya bebas, bisa kalian hitung dulu di mana, tapi karena ini kurung dulu kita hitung dulu. Karena ini kan gampang nih. Nilainya udah gampang banget dibagi, jadi kayaknya nggak ada tips khusus selain langsung ngitung aja dari awal. Jadi kan seperempat dikali 164 dalam kurung kali setengah. Ini tinggal coret-coret 41 kali setengah artinya 20,5. Dah. Sekian pembahasan kumpulan soal-soal HOTS dari kami. Nantikan terus pembahasan dan info-info terbaru soal CPNS hanya di channel kami Mastah CPNS, atau Anda bisa juga menghubungi website kami yaitu mastahcpns.com. Tetap semangat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.